Tanpa kita sadari, masih banyak bias dan stereotip di masyarakat yang bikin kita, kaum perempuan, terhambat untuk maju. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, gue mau sharing beberapa judul-judul buku yang ditulis perempuan Indonesia yang bisa bantu kamu menguatkan narasi melawan stereotip terhadap perempuan. Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di bulan ini, Maret atau tepatnya tanggal 8 Maret kemarin, kita akan memperingati International Women's Day alias Hari Perempuan Internasional. Dan untuk tahun 2022 ini temanya itu adalah Break the Bias. PBB mengusung kampanye kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk menciptakan kondisi di mana dunia itu terbebas dari bias, stereotip, dan juga diskriminasi. Nah, di sini gue mau sharing beberapa judul-judul buku yang setelah gue baca tuh menurut gue bisa menguatkan narasi bahwa kita perempuan juga punya hak untuk jadi setara dengan laki-laki. Kita bisa berdaya dan menentukan jalan pilihan hidup kita sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Buku pertama adalah ini dia, Girls and Tech, yang ditulis oleh Kak Oli atau sekarang lebih dikenal dengan Kak Lia. Lewat buku ini, penulis menarasikan bahwa perempuan itu jangan takut untuk menjajal yang namanya teknologi. Kalau baca dari blurb di belakang bukunya di sini, penulis bilang Girls and Technology is winning combination. Menjadi akrab dengan teknologi memungkinkan wanita untuk sukses dan bisa bekerja di mana aja. Itu gue suka. Terus juga di sini penulis menceritakan pengalamannya pertama kali bersentuhan dengan yang namanya teknologi. Terus juga di sini ada role model atau cerita-cerita dari perempuan-perempuan lain yang juga sudah duluan terjun berkecimpung di dunia teknologi. Menginspirasi banget. Terutama gue suka nih di bagian yang berjudul Special Traits That Women Have. Di bagian ini gue jadi menyadari gitu ya bahwa kita tuh perempuan ternyata punya dalam tanda kutip keunggulan yang bisa bikin kita menonjol dan pada akhirnya jadi setara dengan laki-laki. Terus juga di halaman berikutnya yang di bagian What We Can Learn From Men, penulis cerita bahwa teman-temannya yang udah berbisnis dan meniti karir itu mereka rata-rata ngegabungin antara natural traits alias sifat-sifat alami perempuan yang cenderung pakai otak kanan dengan sifat pria yang cenderung menggunakan otak kiri gitu. Jadi mereka bisa membalancing kedua sifat itu sehingga bisa jadi setara dengan laki-laki. Itu gue suka banget sih bagian atau narasi seperti ini. BTW, setuju nggak? Kalau aset yang kita punya sebagai perempuan selain otak yang cerdas adalah rambut yang sehat dan berkilau. Dengan punya rambut yang berkilau dan mudah diatur, kepercayaan diri kita otomatis nambah kan ya. Kemarin tuh gue nyobain satu produk perawatan rambut yang sukses bikin rambut gue berkilau dan gampang diatur, yaitu ini dia nih, Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga conditioner dari Scarlett. Ini warnanya gemes ya, biru sama pink gitu. Terus wanginya juga seperti biasa, Scarlett tuh wanginya enak banget. Cuman gue nggak tahu ini wangi apa, gue kurang pinter mendeskripsikan wangi. Cuman kalau yang conditioner ini tuh wanginya kayak bunga sedap malam gitu dan tahan lama, bahkan setelah berjam-jam setelah keramas. Ini kemarin gue keramas, hari ini masih tercium wangi banget. Love it pokoknya. Nah, ini kan namanya Jordanian Sea Salt Shampoo ya. Jadi dia ada kandungan sea salt alias garam laut yang bakal ngebantu ngontrol kelebihan minyak di kulit kepala. Jadi bakal cocok banget kalau kamu punya tipe rambut yang cepet lepek gitu. Kayak gue sih sebenarnya. Dia bakalan menyerap kelebihan minyak yang ada di kulit kepala. Jadi setelah shampooan, rambut kita jadi bersinar dan ngembang lagi kayak gini. Selain itu, kandungan sea saltnya juga ngebantu ngebersihin kulit kepala dengan cara ngangkat kotoran-kotoran yang tertinggal. Terus juga dia ngebantu ngebuka folikel rambut supaya kalau kita pakein perawatan rambut setelah shampoo-nya ini bisa terserap dengan baik. Makanya mendingan digabung sama conditionernya ini supaya dapat hasilnya tuh maksimal. Selain rambut kita bersih dan juga jadi bervolume, si conditionernya ini bakal ngebantu supaya rambut jadi berkilau dan mudah diatur. Setelah gue cobain, shampoo-nya ini tuh tipe shampoo yang nggak ngeluarin busa terlalu banyak ya, kayak yang beredar di pasaran gitu. Tapi setelah dibilas beneran deh, ninggalin kesan yang bersih banget gitu, bersih keset di rambut dan juga di kulit kepala. Makanya abis itu gue
langsung timpain nih pakai conditionernya supaya dia kelembutannya tuh kembali, dan setelah dikeringin rambut jadi berkilau dan gampang diatur. Ini gue kasih lihat gambaran sebelum gue keramas, kelihatan kan ya rambut gue lepek banget, berminyak parah. Sama setelah gue keramas pakai Jordanian Sea Salt shampoo plus conditionernya Scarlett, rambut gue kelihatan tuh jadi halus dan bervolume. Suka banget deh. Kedua produk ini tuh udah launching dan bisa kamu dapetin di akun Shopee-nya Scarlett Whitening yang linknya gue taruh di kolom deskripsi bawah. Kamu bisa cek di situ. Kita lanjut ke buku kedua, yaitu ini dia, Empowered Me, yang ditulis oleh Putih Puar. Lewat buku ini penulisnya Putih menarasikan bahwa perempuan yang sudah menikah alias ibu-ibu gitu ya, juga bisa berdaya. Di bagian awal ada pengertian apa sih sebenarnya perempuan berdaya itu. Di sini penulis menulis perempuan berdaya itu diartikan sebagai perempuan yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memilih atau mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Jadi sebenarnya nggak peduli statusnya sudah menikah atau belum menikah, setiap perempuan itu punya hak untuk berdaya dan memilih jalan pilihannya sendiri serta bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Di dalam sini kamu akan nemuin panduan-panduan untuk mengenal diri sendiri, terus juga panduan untuk kita menentukan apa sih yang berarti buat diri kita untuk dijadiin goals alias tujuan. Dan setelah netapin goals, tentu ada prosesnya ya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini juga ada tips and triknya gitu untuk mengatur waktu supaya goals dan tujuannya itu tuh tercapai. Dan di sini juga ada pengertian bahwa sukses itu definisinya beda-beda untuk setiap orang. Makanya buku ini kan dibuka dengan bab mengenali diri sendiri. Nah, menurut gue buku ini tuh lengkap banget sih. Lengkap, berisikan langkah-langkah praktis yang bisa langsung dipraktekkan sama kita. Dan lagi-lagi tujuan utamanya itu adalah untuk mendobrak stereotip bahwa perempuan itu tidak punya pilihan dan perempuan itu bisa berdaya. Bagaimana caranya? Nah, semuanya dikupas di buku ini. Buku ketiga adalah ini dia, Mengapa Pernikahan Memuakkan dan Mengapa Tak Selalu Demikian, yang ditulis oleh Sofia Mega. Ini isinya adalah esai yang ditulis penulis untuk mengungkapkan kegelisahannya terhadap stereotip-stereotip yang ada di masyarakat. Kayak misalnya, kenapa perempuan itu takdirnya ya untuk menikah gitu. Terus setelah menikah harus cepat punya anak gitu. Nah, di sini penulis menuangkan opini-opini yang dia pikirkan selama ini sebelum menikah. Dia nulisin apa aja yang dia pikirin dulu sebelum menikah dan apa yang dia rasakan setelah menikah. Baca buku ini tuh kayak lagi dengerin temen curhat gitu ya, mengeluarkan keluh kesahnya, dan kita sebagai pembaca tuh ngedengerin, manggut-manggut sambil kadang-kadang nyeletuk, iya juga ya, kenapa begitu ya, gitu kan. Gue pernah nulis review buku ini di Instagram, di situ gue bilang membaca esai menurut gue adalah sebuah trigger supaya kita tuh memikirkan sesuatu yang tampaknya sudah lumrah, tapi sebenarnya bisa kita kulik lagi gitu, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, termasuk salah satunya stereotip yang melekat pada perempuan itu. Nah, ini cocok banget dibaca buat kamu yang mungkin mempertimbangkan untuk menikah, tapi buat yang udah menikah kayak gue pun, buku ini tetap memantik rasa penasaran dan pengen ngulik lebih jauh mengenai topik yang dibahas oleh penulis di sini. Kamu punya nggak rekomendasi buku-buku lain yang ditulis oleh perempuan Indonesia? Gue sih pengennya ditulis perempuan Indonesia ya, soalnya biar ada contoh nyatanya gitu loh. Nih, perempuan Indonesia sudah menjalankan hal-hal ini di buku tersebut, jadi bisa ngasih inspirasi ke gue, oh ternyata itu tuh doable ya, bisa dijalankan ya, bahkan di Indonesia sekalipun. Rekomendasi buku-buku dari penulis perempuan Indonesia yang punya narasi mendobrak stereotip serta bias-bias terhadap perempuan, bisa tulis di kolom komen di bawah supaya kita saling berbagi rekomendasi. Sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. See ya!